saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Iya, masih terkait dengan kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Ini kami tidak melakukan secara khusus mengidentifikasi, tidak hanya misal ada masalah itu langsung kita pelajari, kemudian kita ambil keputusan. Hanya untuk memudahkan kami itu kita bedakan dua itu. Kalau masalah ini berkaitan dengan aturan, kalau ini melanggar aturan itu berarti ini maksudnya di dilema etika. Jadi kan sama-sama dilema etika kan benar dengan benar, kita harus mengambil itu. Asal itu tidak melanggar aturan berarti dilema. Tapi kalau yang berkaitan dengan aturan hukum, aturan seperti ini kan benar, hanya benar dan salah. Nah itu berarti maksudnya di rujukan moral. Adanya itu hanya berkaitan dengan aturan saja. Berarti tidak ada yang secara khusus begitu ya? Tidak ada. Tergantung nanti masalahnya terkaitnya dengan aturan. Iya, hanya itu. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk melakukan pengambilan yang berkaitan dengan dua hal yang sama-sama benar, ini yang kami lakukan itu dengan mengkaitkan dua hal, yaitu satu faktor apa ya, dengan, dan yang kedua itu pihak siapa yang terlibat dalam kasus itu. Nah, dengan faktor apa itu kan bisa saja satu ini berkaitan dengan ini individu perorangan atau untuk banyak orang. Kemudian bisa juga yang berkaitan dengan ini kebenaran atau kesetiaan. Kemudian bisa dengan rasa keadilan. Kemudian bisa juga ini dilihat dari dampaknya hanya untuk saat ini atau dampaknya untuk seterusnya. Nah, kalau sudah kita lihat dari beberapa faktor itu, selanjutnya kita adakan diskusi atau musyawarah kepada guru, bisa kepada komite dan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Jadi dalam mengambil keputusan nanti dilihat dari faktornya apa, dari pihaknya yang terlibat, bagaimana dampaknya. Kemudian nanti untuk memutuskan Bapak perlu untuk koordinasi atau diskusi itu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan kami tidak memiliki atau tidak menggunakan langkah-langkah khusus atau prosedur khusus, tidak. Hanya kita yaitu tidak mempertimbangkan, paling utama mempertimbangkan kepentingan peserta didik yang utama. Kemudian yang kedua ini mengadakan tadi musyawarah atau rapat dengan dewan guru, komite dan sebagainya untuk bisa mengambil keputusan. Jadi untuk langkahnya tidak ada yang secara khusus. Ya, secara khusus ya. Mempertimbangkan bagaimana kepentingan paling utamanya untuk kepentingan siswa. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema itu? Yang kami anggap efektif yaitu ini, misalnya ada masalah itu kita fokuskan, kita sederhanakan pokok masalahnya itu apa dulu dan inti permasalahannya apa. Setelah itu kita melakukan pengambilan membangun kebijaksanaan, kemudian pengelolaan emosi, kemudian yang satu pengambilan keputusan dengan hati yang jernih, ya, dengan hati dan tidak mementingkan rasa
emosi dan lain sebagainya. Jadi di sini tidak, yang paling efektif itu memfokuskannya pada menyederhanakan meeting misalnya, Masalahnya itu dan diutamakan nanti dalam mengambil keputusan itu tidak ada rasa emosi, ya, harus emosi. menggunakan hati yang sedih. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita? Ya, untuk tantangannya itu kan apa yang sudah kita ambil, mungkin juga ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima. Nah, yang pokok tantangan itu kan memberikan pemahaman kepada pihak yang belum bisa menerima itu untuk bisa menerima keputusan yang sudah kita ambil bersama. Dan juga orang tersebut atau pihak tersebut ini bisa dengan legowo untuk melaksanakan hasil keputusan yang sudah kita ambil bersama. Jadi tantangannya itu mungkin kalau sikap keputusan itu pasti ada yang tidak bisa menerima ya. Untuk ya, memberikan pemahamannya itu sih yang menjadikan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah kita, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan baik bentuknya atau prosedurnya gitu? Tidak memiliki jadwal khusus. Jadi kami hanya lihat kasusnya atau permasalahannya. Kalau permasalahan kasus itu untuk segera diselesaikan, maka saat itu langsung kita selesaikan. Tapi kalau kasus itu kita membutuhkan banyak pertimbangan atau mungkin membutuhkan masukan atau bukti-bukti yang lain, yaitu kita kumpulkan dulu bukti, kita memberikan masukan, kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru, mungkin dengan pihak komite atau pihak orang tua. Baru setelah terkumpul beberapa masukan bukti itu baru kita ambil keputusan bersama. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang paling pokok itu ya komunikasi yang baik dengan semua warga, misalnya baik itu guru, kemudian komite ataupun orang tua. Kemudian yang tidak kalah penting ini pengelolaan emosi yang baik, kemudian pemahaman teori tentang pengambilan keputusan itu yang paling. Untuk yang terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan di rumah etika? Ya, kita menjadi lebih paham, lebih mengetahui bagaimana menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan itu. Ini termasuk jenis kasus dilema etika, apa rujukan moral itu. Kemudian kita bisa melakukan pengujian yang benar dan salahnya dan sebagainya itu. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa dalam pengambilan keputusan kita, prinsipnya itu adalah untuk kepentingan siswa dan intinya siswa tidak merasa dirugikan. Itu. Ya, begitu Pak yang saya lakukan untuk kegiatan wawancara. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat pagi. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang Bu Siska. Pada siang hari ini saya mohon izin akan melakukan wawancara dengan Bu Siska terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Siska. Ya. Untuk yang pertama, ini selama ini bagaimana Bu Siska dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Ya, berbicara tentang
dilema etika atau rujukan moral. Jadi pada saat saya dihadapkan pada kasus yang muncul di sekolah, itu untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral, itu yang pertama saya lakukan, saya pahami dulu apa itu dilema etika, apa itu rujukan moral. Nah, setelah saya memahami apa itu dilema etika, apa itu rujukan moral, kemudian saya kupas apakah kasus yang saya hadapi itu kedua-duanya benar atau itu nanti berarti masuk ke dalam dilema etika, atau jelas yang satu salah, artinya tidak sesuai dengan moral dan tidak punya nilai kebajikan yang bisa diambil, dan yang satu lagi benar. Nah, itu jelas sudah masuk ke dalam rujukan moral. Berarti cara mengidentifikasinya tadi dipahami dulu dari kasusnya begitu ya, kemudian baru dikupas itu termasuk benar atau salah. Iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Siska menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Ini ya, kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu Mbak, sulitnya saat seorang pemimpin itu dihadapkan pada kasus yang kedua-duanya benar, itu kita sebagai pemimpin di suatu sekolah itu harus jeli terhadap kasus tersebut, atau jeli dalam mengupas kasus itu, apakah di situ itu sudah dua-duanya sesuai dengan nilai yang ada atau bertentangan, atau ada nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Nah, pada saat nanti kita jeli terhadap kasus yang kita hadapi itu, pada saat nanti kita mengambil keputusan, ya jelas kebijaksanaan yang diutamakan. Jadi dari sini untuk pengambilan keputusannya harus jeli, kemudian dikupas begitu ya, dan nanti untuk pengambilan keputusannya harus bijaksana. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Siska lakukan selama ini? Kalau selama ini langkahnya yang saya lakukan itu sederhana saja. Yang pertama, saya identifikasi dulu masalahnya. Saya tentukan dulu apakah kasus yang saya hadapi itu bertentangan dengan norma atau tidak, kemudian nilai kebajikan apa yang bisa saya ambil atau ada dalam kasus tersebut. Nah, nanti setelah saya identifikasi masalahnya, baru saya masuk tahapan untuk menemukan solusi. Menemukan solusi di sini bisa jadi saya pakai coaching, atau bisa jadi kalau memang kasus tersebut terkadang memang ada kasus yang dengan coaching itu agak sulit ya, sehingga butuh mentoring, nah itu pada saat seperti itu baru saya gunakan teknik yang lain. Nah, kalau nanti saat menemukan solusi itu saya merasa kesulitan karena kasusnya terlalu rumit, saya mencoba mencari referensi, baik itu referensinya dari media-media elektronik, maupun nanti saya juga bisa bertanya dengan orang atau seseorang atau kepala sekolah yang sudah lebih dahulu terjun dalam kegiatan-kegiatan atau sudah terbiasa berhadapan dengan kasus-kasus yang jadi untuk langkah-langkah atau prosedurnya berarti tadi ada identifikasi terlebih dahulu, setelah itu untuk menemukan solusi Bu Siska menggunakan berbagai cara. Ya, nah terus nanti setelah solusi itu saya peroleh atau kasus itu sudah ada solusinya, saya akan refleksi apakah keputusan yang diambil itu sudah sesuai atau masih butuh perbaikan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Siska anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia? Ya, gini Bu Ziza, kalau menurut saya ini supaya pengambilan keputusan itu efektif, saya harus lihat dulu
sejauh mana keputusan itu nanti berpengaruh terhadap seseorang atau pada sekolah saya. Jadi sejauh mana keputusan itu nanti bisa diambil atau berpengaruh. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan mana yang lebih tepat atau lebih sesuai dengan keadaan di lingkungan sekolah saya. Jadi tidak serta merta kemudian mengambil keputusan, tapi lebih disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah. Berarti lebih disesuaikan dengan kondisinya dan nanti melihat pengaruh ke depan. Iya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan itu? Kalau tantangan itu, tantangan terberat menurut saya pada saat saya dihadapkan pada kasus dilema etika yang memang itu tuh kasus yang rumit. Nah, apalagi kalau yang namanya dua-duanya sudah baik, itu kalau mau memutuskan itu kan butuh pemikiran yang lebih, butuh pertimbangan yang lebih. Nah, kesulitan atau tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana saya itu benar-benar netral dalam memberikan solusi atau membuat suatu keputusan agar permasalahan atau kasus tersebut selesai. Jadi netralisasinya itu yang memang yang berat. Berarti yang jadi tantangan itu bagaimana bisa bersikap benar-benar netral pada kasus, terutama kasus-kasus yang rumit begitu. Selanjutnya, apakah Bu Siska memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus di dilema etika atau punya bentuk atau prosedur tertentu untuk menjalankannya? Kalau jadwal khusus tidak ada. Kalau pedoman atau prosedur yang khusus pun juga yang jelas sesuai dengan langkah-langkah yang sudah sebelumnya saya pakai tadi, sebelum identifikasi, kemudian menemukan solusi dan refleksi. Kalau waktu tergantung pada kasusnya. Kalau kasus itu saya rasa tidak begitu rumit dan bisa diselesaikan saat itu, ya saya selesaikan saat itu. Tapi kalau ternyata kasusnya itu butuh pertimbangan atau pemikiran yang lebih, baru saya carikan waktu yang tepat. Berarti disesuaikan saja sama kasusnya. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siska dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan itu? Kalau di sini biasanya saya mengedepankan komunikasi baik itu dengan pihak manapun yang memang berhubungan dengan kasus yang sedang saya hadapi. Dibutuh komunikasi dan saya bisa mencari referensi juga dari tadi itu media-media elektronik yang ada, sehingga pada saat nanti itu saya menghadapi kasus yang serupa, itu sudah terbiasa melihat studi kasus yang ada, ya ATM lah ini. Terima kasih Bu Siska. Untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah Bu Siska sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Siska petik dari pengalaman-pengalaman pengambilan keputusan? Untuk saya pribadi, dalam mengambil suatu keputusan, terutama itu yang ada hubungannya dengan dilema etika, yang paling utama adalah kita harus peka, tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Perlu banyak pertimbangan, baik itu dari segi manfaatnya, akibatnya, atau mungkin juga perasaan seseorang, itu kan kadang juga harus kita pertimbangkan. Begitu Bu Siska, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Semoga yang saya dapatkan dari Bu Siska bisa bermanfaat untuk saya dan berikutnya bisa saya aplikasikan. Terima kasih, selamat siang Bu Siska. Selamat siang.